Shalom jemaat Tuhan, syukur kepada Allah untuk penyertaan dan kasih setianya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyelesaikan hari ini dengan pertolongan daripadanya. Tidak terasa, kurang dari 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal, yang merupakan perayaan akan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Saya bacakan ayat yang menjadi perenungan kita hari ini dalam Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam sebuah tayangan di Superbook, saya menonton satu kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak saya. Di tayangan Superbook itu menggambarkan bagaimana 2 orang anak dan juga sebuah robot masuk ke dalam kehidupan pada waktu Tuhan Yesus lahir. Mereka diberitahu bahwa mereka akan masuk ke dalam dunia di mana Natal yang pertama dirayakan. Mereka menggerutu, mereka mempertanyakan, di mana pohon-pohon Natal? Di mana Santa Claus? Di mana lampu-lampu yang gemerlapan? Di mana makanan-makanan yang enak? Dan lain sebagainya yang biasa mereka temui ketika Natal-Natal itu tiba. Dan bahkan lebih menggerutu lagi saat mereka menyaksikan bagaimana Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan yang mewah untuk bayi Yesus yang lahir itu. Namun yang terjadi adalah Maria dan Yusuf hanya mendapatkan kandang untuk melahirkan Yesus. Itulah fakta yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia lahir dalam kesederhanaan, bukan di istana. Bahkan Yesus lahir di tempat yang tidak dianggap. Ia tidak menunggu untuk disediakan tempat yang paling baik, namun ia justru memilih tempat yang dianggap tidak layak. Inilah simbol betapa ia rindu hadir dalam hati manusia yang seringkali berantakan, seringkali kotor, dan seringkali tidak sempurna. Tetapi di hati yang seperti itulah Tuhan hadir dan mengubahkan kehidupan manusia. Natal yang pertama jauh dari kemewahan, tetapi penuh dengan kemuliaan. Dari sini kita belajar bahwa Natal bukan tentang baju baru, pakaian-pakaian yang baru, atau gemerlap lampu dan lain sebagainya. Tetapi Natal tentang Kristus yang sungguh-sungguh menjadi pusat dari perayaan. Itu sebabnya kita perlu untuk terus membuka hati, memberi ruang bagi Kristus. Tidak ada ruang bagi Maria dan Yusuf di penginapan, tetapi pertanyaannya adalah apakah ada ruang bagi Yesus di hati kita? Ruang bagi kita untuk taat, ruang untuk berubah, ruang untuk selalu mengandalkan Dia. Dan biarlah menjelang perayaan Natal kita di tahun ini, kita tidak hanya fokus kepada apa yang ada di luar diri kita, perayaan, aksesoris, dan lain sebagainya, tetapi apa yang ada di hati kita. Apakah kita memberikan tempat yang selayaknya bagi Dia di hati kita? Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepada Engkau untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Ajar kami terus memaknai akan kehadiran Yesus Kristus dengan kami menempatkan Engkau di hati kami dan ditempatkan di tempat yang seharusnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.